Pemirsa, liburan sekolah telah tiba dan beberapa destinasi wisata mulai dipadati oleh pengunjung. Tidak hanya destinasi wisata, beberapa event turut diadakan untuk meramaikan liburan kali ini. Akan tetapi pemirsa, di tengah bangkitnya sektor wisata, angka COVID justru menunjukkan peningkatan. Lantas apakah sektor wisata bisa bangkit di tengah himpitan COVID? Dua pekan minggu ini adalah waktu di mana anak sekolah menghadapi libur sekolah setelah penat menjalankan aktivitas ujian kenaikan kelas. Beberapa destinasi wisata mulai menunjukkan peningkatan kunjungan didukung oleh libur sekolah. Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini diberlakukan sistem satu arah atau one way karena terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata tersebut. Tak hanya Puncak, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan beberapa rekomendasi destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh para pelajar tanah air yang akan menikmati momen libur sekolah setelah berakhirnya semester genap tahun ajaran 2021-2022. Tak sia-sia memasuki liburan sekolah, okupansi hotel di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran naik 60%. Tak hanya itu, selama periode libur sekolah, tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta diserbu oleh para wisatawan dari berbagai daerah dengan total wisatawan yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 596.164 wisatawan. Namun di sisi lain, keramaian tersebut tentu akan berdampak positif pada industri wisata, akan tetapi juga berdampak negatif pada penyebaran COVID-19. Pemerintah sempat menerapkan PPKM level 2 di Jabodetabek, akan tetapi hal tersebut mulai direvisi karena ada pelandaian kasus penyebaran COVID-19. Lantas, apakah sektor wisata dapat bangkit di tengah naik turunnya penyebaran COVID-19? Simak ulasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, jika Anda mendengar kata libur, apa yang pertama ada di benak Anda? Tentunya mungkin adalah jalan-jalan ataupun bersantai bersama dengan keluarga. Nah, mulai pekan lalu, seluruh sekolah menghadapi liburan kenaikan kelas. Tentunya hal ini sangat dinanti-nanti oleh beberapa anak-anak untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, pemirsa. Seperti mungkin berenang, jalan-jalan ke puncak, ke Ancol, atau hanya sekedar jalan-jalan ke mall atau mungkin ke PRJ. Iya, tapi tahukah pemirsa bahwa libur sekolah ini memang sangat berdampak jelas pada kenaikan tingkat pariwisata. Terbukti pada pekan lalu, arus lalu lintas menuju kawasan seperti Puncak Kabupaten Bogor ini diberlakukan sistem satu arah atau one way karena terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata tersebut. Tidak hanya di dalam kota, dan selama periode libur sekolah, tempat wisata di daerah istimewa seperti Yogyakarta ini diserbu oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Mulai tanggal 24 hingga 3 Juli lalu, total wisatawan yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta ini adalah sekitar 500.000 wisatawan. Sementara itu, mengutip data Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat okupansi hotel saat libur sekolah ini mencapai 90,8%, hampir 100% ya. Sementara itu untuk hotel non-bintang, tingkat okupansinya juga tidak kalah bersaing, berada di sekitar angka 70%. Nah, tidak hanya di Jogja yang dikenal sebagai destinasi wisata. Termasuk musim liburan sekolah, okupansi hotel di kawasan Pantai Barat dan juga Pantai Timur Pangandaran naik ke 60%, pemirsa. Berbagai upaya dilakukan pihak pengelola hotel untuk bisa memenuhi tingkat keterisian kamar hotelnya. Salah satu upayanya, pemirsa, adalah melalui promo. Pandemi beberapa tahun belakangan ini memang membuat bisnis hotel dan restoran di Kabupaten Pangandaran sempat anjlok. Ramainya kunjungan wisata juga berdampak pada kekhawatiran pemerintah akan kelestarian destinasi wisata. Di sisi lain, pemerintah sempat membuat peraturan terkait tiket masuk Borobudur yang meningkat Rp750.000 per kunjungan. Namun ya, peraturan tersebut dibatalkan karena menuai banyak kontra begitu ya di kalangan masyarakat. Dan pemerintah hanya akan membatasi kuota masuk yakni 1.200 orang per hari dengan yaitu mewajibkan pengunjung untuk mendaftar secara daring terlebih dahulu.
Namun pemirsa, baru-baru ini wisata lain seperti Pulau Komodo turut menuai kritikan dikarenakan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo akan naik dari sekitar Rp150.000 untuk setiap kunjungan menjadi sekitar 3,75 juta. Wow, angka yang sangat fantastis ya. Lantas pemirsa, kira-kira seperti apa? Kita simak informasinya dulu berikut ini. Pemerintah berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo dari Rp150.000 untuk setiap kunjungan menjadi Rp3,75 juta berlaku setahun penuh mulai Agustus 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan rencana kenaikan tarif ini masih dalam pembahasan. Adapun hingga saat ini Sandi masih berdiskusi dengan tim teknis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pihaknya akan terus berkoordinasi berkaitan dengan aspek konservasi pelestarian lingkungan yang harus diutamakan di Taman Nasional Komodo. Hal tersebut perlu dilakukan karena pihaknya tidak ingin Komodo punah dan terjadi kerusakan alam di Pulau Komodo. Sandiaga mengungkapkan pernah sekali melakukan kunjungan ke Pulau Komodo. Ia mengaku tidak ingin menambah kunjungan ke sana jika hanya sekedar lihat-lihat, dikarenakan kelestarian alam di Pulau Komodo harus dijaga. Berdasarkan data sejak awal tahun hingga Juni 2022, mayoritas wisatawan yang datang masih dari wisatawan lokal. Tercatat dari total 65.362 kunjungan dengan didominasi oleh wisatawan Nusantara sebanyak 53.824 kunjungan. Dari 65.362 kunjungan hingga akhir Juni 2022, sebanyak 82% atau 53.824 tersebut wisatawan domestik. Sisanya 18% wisatawan mancanegara dengan jumlah 11.538 kunjungan. Sandi tidak khawatir kenaikan tarif ini akan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo. Pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan kawasan penyangga di sekitar Taman Nasional Komodo. Narasi kenaikan tarif seharusnya tak difokuskan pada nominal, akan tetapi upaya untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo. Berbagai sumber, IDEX Channel. Itu dia pemirsa, dengan alasan menjaga ekosistem di Pulau Komodo, Pemprov Nusa Tenggara Timur ini berencana untuk menaikkan tarif untuk masuk ke Pulau Komodo dari 150.000-an menjadi tidak tanggung-tanggung Rp3,75 juta. Namun hal ini ditanggapi oleh Kementerian Pariwisata yaitu Sandiaga Uno. Pak Menterinya langsung mengatakan ini baru wacana karena memang masih ada pro dan juga kontra antara Pemprov dan DPRD di NTT. Meski demikian pemirsa, peningkatan jumlah wisata di suatu destinasi tentunya memang harus diikuti dengan pelestarian lokasi wisata tersebut. Polemik yang sempat terjadi ramai diperbincangkan adalah seperti kenaikan harga tiket Borobudur dan juga yang terbaru Taman Nasional Komodo ini menjadi pembelajaran pentingnya melestarikan alam. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah wisatawan tidak lepas dari kesiapan ekonomi masyarakat yang mulai kembali bergeliat. Dan hal lain pemirsa juga dibarengi dengan tingkat penyebaran COVID-19 varian BA4 dan juga BA5 yang tampaknya ini masih terus membayangi. Dan pemerintah juga terus melakukan pengetatan terkait beberapa tempat keramaian hingga destinasi wisata. Baik itu menghimbau menggunakan untuk menerapkan dengan ketat protokol kesehatan hingga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi agar memudahkan untuk memantau penyebaran COVID. Namun pemirsa, pekan ini pemerintah sempat mengeluarkan peraturan untuk meminta warga ibu kota memperketat kembali protokol kesehatan sehubungan dengan adanya angka kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sehingga pemerintah pusat menaikkan status PPKM di Jakarta sempat menjadi level 2 dan dalam perpanjangan kali ini wilayah Jabodetabek kembali menerapkan PPKM level 2 setelah dalam beberapa bulan terakhir menerapkan PPKM level 1. Akan tetapi pemirsa, tidak sampai berhari-hari peraturan tersebut dihapuskan kembali. Status pemberlakuan PPKM level 2 di Jabodetabek hanya berlaku 1 hari. Lantas pemirsa, apa sebenarnya yang menyebabkan pemerintah kembali menerapkan PPKM level 1? Artinya dinilai agak galau gitu. 1 hari berlaku PPKM level 2 kemudian tiba-tiba berubah lagi ke PPKM level 1. Kita simak tayangannya berikut ini.
Status PPKM Jakarta direvisi mendadak dalam kurun waktu 1 hari. Tren pelandaian kasus COVID-19 menjadi alasan utama di balik perubahan kilat status PPKM tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menetapkan kawasan Jabodetabek sebagai daerah level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Padahal sebelumnya Tito menetapkan wilayah Jabodetabek masuk level 2 PPKM berdasarkan instruksi Mendagri nomor 33 tahun 2022. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal menyebut bahwa awalnya pemerintah pusat menetapkan Jabodetabek masuk PPKM level 2 berdasarkan indikator transmisi wilayah. Namun setelah dilihat bahwa terjadi tren penurunan kasus dalam sepekan terakhir yang membuat pemerintah kembali menerapkan PPKM level 1 di wilayah tersebut. Langkah perubahan ini dilakukan untuk tetap menjaga aspek kesehatan dengan memperhatikan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Dikarenakan tren Indonesia saat ini menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan pada masa pembatasan. Dengan kembali ke level 1, kini kapasitas mal, pusat perbelanjaan di Jabodetabek kembali beroperasi dengan kapasitas 100%. Terlebih beberapa aktivitas di tempat wisata dan mal saat ini masih aktif dalam libur sekolah. Di sisi lain, pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat bahwa vaksin booster akan jadi syarat utama untuk ke tempat keramaian dan perjalanan keluar kota. Pemberian vaksin booster kepada seluruh masyarakat di Indonesia masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini bertujuan agar pemberian vaksin booster di seluruh wilayah Indonesia mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi penggunaan vaksin booster akan menjadi syarat utama untuk berbagai hal termasuk menggunakan fasilitas publik, masuk mal hingga perkantoran sekalipun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, tingginya kunjungan pariwisata pemirsa di Indonesia tentunya ini menjadi obat tersendiri di tengah keterbatasan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID. Namun hal tersebut tidak lepas dari kekhawatiran penyebaran COVID-19 melalui sektor wisata. Beberapa destinasi wisata tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna tentunya mempermudah terkait dengan mendeteksi pemirsa mana yang terserang COVID-19 ataupun tidak. Tidak hanya itu, momentum libur sekolah dapat menjadi peningkatan tersendiri potensi di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Terpantau pemirsa, hampir setiap destinasi pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yaitu 60 hingga 90% kunjungan di musim libur sekolah. Dan diharapkan pemerintah dan juga Kementerian Pariwisata bersinergi dan akan terus tetap memperhatikan beberapa destinasi wisata agar menjadi perhatian untuk turis asing dan juga wisatawan dari dalam negeri, serta turut serta melestarikan demi meningkatkan sektor wisata yang mulai menggeliat. Dan kita harapkan pemirsa kemarin angka COVID yang sempat naik selama sebulan ini Indonesia mengalami kenaikan sekitar 600%, tertinggi secara global ini tidak terus berlanjut. Karena ini akan berdampak signifikan untuk berbagai sektor termasuk pariwisata yang saat ini baru mulai tumbuh lagi dan juga mempengaruhi mungkin kita sebagai masyarakat yang baru mulai untuk terbiasa dengan new normal. Dan semoga pemirsa ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun juga dalam berbisnis mungkin.